hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri. Selamat pagi untuk anak didik kami. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. SMK. Iya. KPS 2. Yes. Salam satu hati. Salam hati rakyat. Iya, terima kasih. Kami beritahukan kepada anak didik kami, hari ini adalah MOS SMK yang dibawakan oleh mitra kita dari PT Indago Tradiko. Selamat datang kepada Pak Ferry. Selamat datang ke sekolah kita. Mudah-mudahan Bapak sehat, kami pun sehat di sini. Dan perlu kami beritahukan kepada anak didik kami, ini adalah momen yang sangat penting, di mana untuk hari ini Anda langsung diajar, dididik oleh mitra kita dari perusahaan PT Astra Honda Motor yang dibawakan melalui Pak Ferry dari PT Indago Tradiko. Perlu kami beritahukan kepada anak kami sekalian, yang mau disampaikan kepada anak kami sekalian adalah tentang teknologi sepeda motor Honda. Akan disampaikan kepada Anda hari ini BCFI, BCFFI, Smart Key. Maka perlu kami ingatkan kepada anak kami sekalian, mohon disimak dan diusahakan catatan-catatan juga dibuat nanti dan pertanyaan. Oke. Acara kita hari ini sebelum kita mulai, yang pertama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti kita berdiri di tempat dalam posisi siap. Selanjutnya doa secara pribadi nanti. Selanjutnya kata bimbingan atau kata pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili Pak Saragi, dari Pak Saragi juga Pak Tirti Saragi. Selanjutnya kami persilakan nanti kepada Pak Ferry. Demikian. Ya, kita diundang berdiri dalam posisi siap. Kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya doa dipimpin oleh Pak Saragi.
Kanan dulu. Siap. Gerak. Untuk memulai acara kita serahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan yang Maha Esa. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih. Selanjutnya ada bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kami serahkan kepada Pak Saragi. Ya, baik, kita mulai kata-kata sambutan dari saya. Untuk itu saya ucapkan selamat pagi. Pagi. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bermartabat. SMK GKPS 2. Yesus. Salam satu hati. Satu hati meraih prestasi. Baik, silakan duduk kembali. Ya, itu yang dari kita adik-adik supaya kita tahu. Untuk itu saya mau sampaikan pada saat ini yang mewakili kepala sekolah pada acara pembukaan kita pada saat ini, seminar MOS SMK 2022. Dalam hal ini adalah SMK binaan dari Honda melalui PT Indaco Trading Joy. Dalam hal ini kami dari pihak sekolah melalui Bapak Kepala Sekolah tadi mohon izin karena Bapak itu mengikuti rapat di kantor yayasan. Ada hal penting yang harus dibicarakan di sana sehingga pada saat ini diwakilkan. Hal apa yang membuat prestasi itu turun sehingga kita nanti bisa melakukan perbaikan. Ya, remedial lah kita pada saat ini dibuat PT Indaco tentang prestasi kita akan perbaiki ini sehingga bisa lebih baik dari 2021. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyakitkan atau menyinggung perasaan Bapak dan Ibu pada saat ini, tetapi itulah keberadaan kita tentang predikat prestasi kita pada saat ini. Jadi itu ini bukan langsung acara ini, acara seminar MOS SMK 2022 dalam hal ini di SMK GKPS 2 tentang Honda Smart Teknologi yang dibawakan oleh PT Indaco Trading Joy. Dalam hal ini Bapak Ferry yang dari Indaco secara resmi di dalam nama Tuhan yang Maha Esa, acara ini resmi kita buka. Terima kasih. Ya, selanjutnya bimbingan dari kedua jurusan. Kami persilakan. Ya, selamat pagi buat kita semuanya. Khusus kepada siswa kami. Ya, terkhusus buat anak didik yang kami cintai kelas 10 TBSM. Mungkin Anda baru mengetahui informasi pada hari ini. Memang informasi juga sampai kepada kita dari Bapak Ferry dari Indaco baru semalam. Ini adalah kegiatan yang setiap tahunnya dilaksanakan
Tetapi pada masa pandemi kemarin, ya mungkin abang-abangmu nggak menerima seperti ini. Bersyukurlah Anda. Itu kepada anak didik kami semua untuk memfokuskan perhatiannya untuk kegiatan ini. Tadi yang dibilang Bapak JPS mewakili kepala sekolah, kita harus berbangga. Anda harus berbangga selaku anak teknik bisnis sepeda motor. Itu untuk anak didik kami. Begitu juga kepada yang kami hormati Bapak Peri dari PT Indah Trading Joy. Terima kasih atas kesempatan ini, waktu yang sudah Bapak luangkan untuk kami di SMK GKPS 2 khususnya TBSM, di mana pada hari ini kami kebagian jadwal pertama. Dan pada kesempatan ini juga dengan bangga kami sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan yang ada di teknik bisnis sepeda motor atas kerjasama kita, acara hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan untuk itu kepada seluruh anak didik kami, kiranya fokuskan pikiran mulai awal sampai selesainya acara ini. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Saragi. Saat ini langsung demi menghemat waktu, langsung kita sampaikan kepada pembina kita PT Indah Trading Joy untuk menyampaikan materi. Dengan hormat kami persilakan kepada Pak Peri. Baik, terima kasih Pak Duta. Langsung saya sapa ya. Selamat pagi. Pagi. Bisa. SMK GKPS 2. Yesus. Salam satu hati. Satu hati, raih prestasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Kurang lebih 4 jam atau sampai jam 5 sore makanya saya minta di awal semangatnya, berarti kalau sampai jam 5 sore kita di sini materi belajar paham. Yang benar. Kalian yang paham, saya enggak. Saya capek dong ya. Kasih sekali atas sambutannya sebagai kelas 2. Kemudian salam hormat kami sampaikan kepada Bapak Kurikulum, Pak Saragi, kemudian Pak Menteri selaku Kapolri dan Pak Selanjutnya selaku staf pengajar Properti TBSM dan juga Pak Jandri serta Bapak dan Ibu yang memang tak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, dan tentunya yang kami banggakan siswa-siswa kelas 10 TBSM. Ada kelas 11? Ada. Kelas 10 semua, Pak? Siswa-siswa semua ya? Iya. Tidak ada siswi. 11 yang ada 12 yang ada siswi semua. Kelas 12 ada siswinya. Yakin ya kelas 10 TBSM semua siswa-siswa tidak ada siswi? Atau ada yang menjelma? Semua siswa-siswa tulen? Oke, terima kasih sekali lagi. Salam kenal dari saya. Nama saya Ferry, saya dari PT Indah Trading Joy selaku distributor sepeda motor Honda untuk wilayah Sumatera Utara. Jadi kalau ada dealer atau showroom Honda dimanapun yang kalian lihat pernah melewati gitu, atau pernah berkunjung, itu merupakan bagian dari lini bisnis kami. Ada 3 lini bisnis kami, penjualan unit, kemudian perawatan sepeda motor, dan juga penjualan spare part. Kalau ada yang lain, yaitu salah satunya itu pembinaan SMK, dan salah satunya tadi ucapkan selamat. Kalian sudah bergabung di salah satu keluarga besar SMK TBSM Astra Honda, yaitu SMK GKPS 2. Ada yang tahu dari mana SMK GKPS 2 bekerjasama dengan Honda? Coba angkat tangannya. Tahu dari informasi abang kami, Pak? Atau kami pernah diinformasikan sama salah satu guru di sini? Atau ada yang nggak tahu sama sekali? Tahu itu, Pak. Atau melihat gambarannya, Pak? Waktu saya mau daftar sekolah, saya lihat gambarannya beda, Pak, dengan SMK yang lain. Gambarannya apa di situ? Satu hati, raih prestasi, dan ada logo Honda. Benar ya? Oke, saya survei dulu. Yang memilih jurusan TBSM di GKPS 2, kan Bang, namanya siapa? Dipanggil Abi, dipanggil Abi. Abi memilih TBSM di GKPS 2 dengan sendiri atau terpaksa Abi? Yakin, nggak ada paksaan dari orang tua atau siapapun? Misalnya dari orang tua Abi, kalau nggak masuk TBSM, ayah tua kamu dari kartu keluarga, seperti itu. Yakin?
saya coba ya pengetahuan Abi. Kalau nggak tahu Abi boleh dibantu. Sepeda motor Honda 125 cc yang Abi ketahui. Supra ada? Lebih detailnya Supra S125 ada ya? Nah, oke. Terima kasih Abi. Dan coba temannya Abi yang ini. Kamu Bang, namanya siapa? Namamu siapa ya? Namamu siapa? Riko milih TBSN karena dipaksa atau pengen sendiri? Kan banyak jurusan di KPS 2. Kenapa memilih TBSN? Cita-citanya apa Riko? Apa? Koki. Kalau gitu jangan milih TBSN. Kalau koki berarti milih harusnya tata boga. Wah, yang salah kalau milih Pak. Jadi koki Pak. Iya. Sebelum terlambat, berarti Ibu silakan kita bot, Pak. Saya sepertinya salah jurusan nih. Saya hobinya memasak. Salah atau gimana? Mau masak ya? Iya. Waduh, kalau gitu nanti belajar TBS-nya nggak serius nanti Ibu. Coba nanti diskusi lagi ya sama orang tua ya. Jadi koki Ibu. Saya khawatir nanti bahannya dimasak. Ada kan pasir di sambal misalnya. Coba ke teman kita satu lagi ini Pak. Ya, nama kamu siapa? Coba. Stanley memilih TBS di KPS 2. Keinginan sendiri ya Ki. Keinginannya setelah lulus Stanley. Keinginan kamu setelah lulus dari KPS 2. Harapan kamu apa? Ingin membuka bengkel sendiri. Kita coba pengetahuan Sandy. Tipe Sport 150 cc yang Sandy ketahui Honda. Tipe Sport 150 cc. Banyak kan? Banyak itu. Apa contohnya? CBR ada? Selain CBR. Tipe Sport selain CBR 150. Sonic 150. Yang kalau Pak dia kan kecil. Yang konsepnya monotrail, Honda CRF, benar ya, yang konsepnya monotrail. Jangan sampai nanti Sandy buka bengkel nggak kenal sama sepeda motornya, nggak kenal ada sepeda motor baru masuk mau servis nih, buka bengkel baru ya. Kamu belajar Honda ya, ibu baru beli motor nih, saya nggak kenal tuh masuk, nggak bisa saya terima di sini, silakan ke bengkel lain. Gak kenal itu, gak bisa servisnya. Yang kami seperti itu ya, harusnya sudah kenal. Kita coba teman kita yang teman. Kamu, ya siapa namanya? Siapa? Yosef memilih TBS di KPS 2. Keinginan sendiri atau dipaksa atau ikut teman? Yakin? Cita-cita kamu setelah lulus harapan kamu apa jadi pembalap? Apa? Jadi mekanik? Jadi technician? Jadi mekanik profesional Honda? Iya, oke kita coba. Tipe Matic 150 cc. Vario ada? Kalau yang di depan saya apa? Vario 160 yang baru di launching 2022 tepatnya April kemarin. Yang baru di launching juga 160 di bulan Juli. Yang konsepnya dia premium Matic. CC-nya 160 cc juga. Bodinya ya bodi konsep adventure touring. Apa? Tidak. VCX Uglo. Kurang tepat. Apa satu lagi? Honda punya Honda Adi. Atau belum ada di siapa? Harusnya sudah ada. Honda Alibi. Pernah lihat kan? Honda Alibi 160. Jadi konsepnya mengusung kelas Matic Premium 160 cc. Gak cuma di Vario, kita juga turunkan di VCX dan juga Alibi. Artinya sepeda motor Honda semakin banyak atau semakin sedikit? Sepeda motor itu butuh dirawat atau tidak? Contohnya apa Bang yang dirawat? Apa yang dirawat? Jangan-jangan beli sepeda motor nggak perlu dirawat.
perlu dirawat mesinnya. Kemudian di bagian apanya? Yang rutin, ganti oli. Tuh, selain ganti oli apa lagi? Karburator sudah nggak pakai lagi karburator. Sudah fix 2012 sampai saat ini kita nggak lagi produksi karburator ya. Nanti jangan kamu buka bengkel servis karburator dari data. Semua sudah injeksi. Selain ganti oli apa lagi? Ayo. Apa? Pembersihan di bagian sistem injeksi. Betul. Apa lagi? Yang rutin dirawat, yang mungkin akan habis dan harus diganti. Contohnya apa? Ya, gear penggeraknya atau ganti rodanya sebagai tipe sport. Apalagi? Ban sudah pasti ban. Ban dipakai setahun 2 tahun pasti mengalami kehausan ya, diganti. Nah, ketika si konsumen atau pemilik sepeda motor ingin merawat sepeda motornya, maka mereka akan datang kemana? Ke bengkel, kan mungkin ke salon memang. Ya kan, nggak mungkin datang ke tukang pangkas, nggak mungkin nanti datang ke tokonya siapa tadi minta bola tadi. Pasti akan cari bengkel, ya kan? Cari orang profesional di bidangnya. Misalnya Paris 150 dimiliki oleh seorang cewek, katakan ibu-ibu, mampu ibu-ibu itu ganti ban sendiri, mampu dia ibu itu ganti oli sendiri, atau tidak mau lah pasti. Dia beli motor mahal, masa ganti oli sendiri, ganti ban sendiri. Maka kegiatan servis tersebut atau perawatan itu dilakukan oleh seorang mekanik atau seorang yang memiliki bengkel. Siapa calon-calonnya di daerah Siantar bagi KPS 3 tahun 4 tahun mendatang? Siapa calonnya? Siapa calonnya Pak? Siapa calon-calon mekanik profesional, calon-calon pemilik bengkel dan tinggi? Siapa? 3 tahun 4 tahun mendatang. Kalian kan? Bukan saya Pak. Saya ingin sukses Pak. Itu dong, nggak mungkin saya pindah ke jurusan. Pak Juta, ada jurusan tentang mobil yang bisa servis motor kan? Pak Juta, ada jurusan kecantikan yang bisa ganti ban kan? Mungkin. Maka kalian calonnya, kalau kalian tidak semangat hari ini, maka kami akan kehilangan seorang mekanik profesional. Kalau tidak semangat hari ini, maka kami tidak menemukan siapa mobil bengkel nanti yang akan servis motor Honda ke depan. Siap untuk sukses? Maka belajar sungguh-sungguh, itu ikuti aturan yang ada di sekolah, mudah-mudahan sukses. Sekarang saya akan putarkan video profil company PT Astronom Motor supaya kalian yakin bahwa pabrik sepeda motor itu tetap ada dan sampai detik ini masih buka dan terus memproduksi sepeda motor Honda yang kalian lihat di dalam. Perhatikan, siapkan catatannya kalau memang sudah ada disiapkan. Kalau ada hal penting silakan dicatat sebagai modal dasar kalian untuk mengetahui teknologi sepeda motor Honda. Perhatikan ya. Lembaga pelatihan mekanik sepeda motor, komputer, dan pelatihan wirausaha dengan produksi dan penjualan bahan motor. One Heart, satu hati, membangun bangsa. Baik, video profile company sudah selesai. Ada yang bertanya ke sini? Ayo, tadi sudah nonton video dari awal hingga akhir. Ada yang bertanya? Ada? Kalau tidak ada, saya nanya ya, boleh ya? Oke. Tadi cuplikan pabrik sepeda motor Honda di Indonesia. Apa nama perusahaannya? Angkat tangannya satu orang. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Ayo. Kalau tadi kalau bersuara kami berani. Angkat tangannya saya Pak. Nama perusahaannya sebutkan dengan keras. Sudah makan kan? Sudah minum? Ayo silakan. Ayo. Berdiri Pak. PT Dago, PT Honda, itu aja. Kurang tepat, terima kasih. Kurang tepat, hampir benar. Ayo berdiri. Tunggu ya. PT Astra Honda Motor. Terima kasih. Pulang kita. PT Astra
ditanya oleh siapapun, di mana pabrik Honda belum ada di Indonesia, tepatnya di Jakarta, Cikarang, Bekasi. Pabrik ketiga tadi diresmikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya, waktu itu. Dan kita sudah mendirikan pabrik yang keempat khusus yang 1290 RM. Sudah ada lagi. Nah, kemudian kita punya lini bisnis 3. Di H1 sebagai apa itu H1? H1 penjualan, benar sekali. H2 pemeliharaan ataupun bengkel. H3 spare part atau suku cadang. Bukan cuma suku Jawa, bukan suku Batak, Melayu saja ya. Suku cadang pun ada. Ya, suku cadang itu spare part ya. Nah kemudian tadi di cuplikan video profil company ada proses perakitan sepeda motor Honda Beat. Berapa lama yang dibutuhkan untuk merakit satu unit Honda Beat? Saya tahu. Berapa? 20 menit. Sama nama Bang? Zulkri. Oke, terima kasih Zulkri. 20 menit. Ada yang dapat lagi? 20 menit berarti hampir setengah jam merakit satu unit Honda Beat. Jadi berapa? 3 detik. Siapa nama? Nama panggilan? Jona. Oke, Jona. Kenapa kalian tertawa? Itu kan pendapat teman kita tetap hargai, kita nggak salahkan. Ada 20 menit, ada yang mungkin ingin jawab 1 jam, ada yang ingin jawab 1 hari, gitu ya. Nggak mungkin apa merakit sepeda motor kalau cepat pas 3 detik, waduh saya sekarang di sini 3 detik main pulang karena merakit motor 3 menit. Kok jadi ragu kamu? Jadi kalau benar-benar dilihat video tadi berapa? Yang benar itu 20 detik 1 beat atau 1 line 1 unit. Karena kita ada 7 line perakitan, maka 20 dibagi 7 rata-rata 3 detik. Benar juga tadi 3 detik jadi 1 unit. 1, 2, 3 jadi 1 unit. Wah, ini ngarang di bawah ini. Dari Medan jauh-jauh ke Sental ngarang 3 detik main sulap atau merakit motor. Jadi cara kerja di pabrik itu banyak, karyawannya banyak, sistemnya semua pakai grup. Ada grup perakitan mesin, ada perakit kabelnya, ada perakit bagian rangkanya, rodanya, terus sampai jadi itu semua kerjanya bersamaan. Kan ada kompai berjalan tadi ya, bergerak terus, rangkanya bergerak, dipasang roda, dipasang kabel, dipasang lampu, dan terus sampai di ujung selesai 1 unit, nyusul unit berikutnya selisihnya 3 detik. Bukan dari nol, semuanya spare partnya sudah bersiap-siap. Dimulai semua proyek lagi. Jadi selisihnya selesai, selisih 1 unit jadi menyusul unit berikutnya 3 detik. Ya Jona ya, jangan jadi 3 menit adalah 3 jam yang disebutkan. Benar seperti itu. Jadi kalau kita tadi ngobrol di sini nonton video, ya kan lagi ada minumnya, snacknya gitu ya, sudah berapa menit di pabrik sudah jadi berapa puluh unit dan target mereka pada hari itu ratusan unit sepeda motor. Kenapa segitu banyaknya? Karena peminat sepeda motor per hari luar biasa banyak. Bukan cuma warga Indonesia yang punya sepeda motor Honda, karena kita juga ekspor ke negara-negara Asia lain. Ini juga diekspor. Bukan cuma negara kita saja yang beli sepeda motor, negara lain juga pesan ataupun order oleh PT AHM. Gitu ya, maka produksinya harus yang banyak. Sudah sebanyak itu, terkadang kita ingin membeli sepeda motor karena yang Scoopy mesti indeks. Ya gitu ya, kita ingin beli CBR nggak ready. Kenapa? Memang kondisinya begitu banyak atau peminatnya begitu banyak yang membeli sepeda motor, tapi keterbatasan pabrik produksi ada jumlahnya. Oke, berarti jurusan TBSM peluang kerjanya ada tidak?
Peluang usahanya ada tidak? Ada, Pak. Kalaupun seminimalnya buka bengkel di rumah hanya untuk tambal ban atau servis sepeda motor, misalnya cuci sepeda motornya, ada kan? Tetap ada. Berarti jurusan TBC yang dipilih memang benar itu memiliki peluang kerja yang cukup besar. Oke, silakan berkarya di TBC, silakan nanti berjuang, mudah-mudahan kita sukses di masa mendatang. Amin. Sekarang kita lanjut ke teknologi apa saja yang ada di sepeda motor Honda. Tadi kita sebutkan teknologi apa saja yang ada di sepeda motor Honda kali ini. Injeksi, bagus. Sebelum injeksi dulu apa aja? Karburator, bagus. Salah satunya itu. Apalagi? Apalagi yang berubah di sepeda motor dulu seperti ini Pak, sekarang sudah seperti ini. Gimana lagi? Sensor speedometer dulu, speedometer itu menggunakan kabel ya, secara konvensional. Sekarang sudah menggunakan sensor, pakai kabel harness, pakai kabel kelistrikan, bekerja berdasarkan sensor speed. Good, terima kasih Dona, membantu lagi. Apa lagi? Ayo, yang pernah kalian lihat, mungkin sudah pernah kalian tunggangi motor, sudah pernah pakai, cuman cara menyebutkannya masih ragu. Gimana lagi kapan? Apa? Pakai radiator, benar sekali. Kalau radiator dulu sih sudah ada, cuman sekarang ini sudah diintegrasikan. Diintegrasi berarti sudah lebih maksimal sistem pendinginnya. Terima kasih. Sama juga teknologi juga itu. Apa lagi? Banyak kan? Ya. Kenapa? CBS. Di bagian apa itu CBS? Rim benar ya, CBS. Rimnya bagaimana itu rimnya? Rim ganda. Good, terima kasih. Rim dulu kan cuma aplikasinya sebelah kanan, hanya untuk rim bagian depan. Rim sebelah kiri hanya untuk bagian belakang. Tapi disebutkan oleh teman kita CBS itu kombinasi ganda. Ketika ditarik rim kiri, maka kinerja rim belakang dan depan bekerja secara bersama. Good, terima kasih. Juga perubahan teknologi. Ada lagi yang lain? Ayo. Apa? Sudah kelihatan jelas sepeda motornya di sini. Bisa. Mungkin sudah ada yang pakai. Ada yang pakai selama ini di jalanan atau pinjam punya orang tuanya saat ini. Ya, ada. Contohnya saya nyalakan ini. Yuk, apa lagi? Remote. Dulu kan pakai anak kunci. Sekarang sudah menggunakan remote seperti ini kan. Nanti kita cari tahu nama teknologinya apa. Memang menyebutkan kita masih remote. Di TV pun ada remote-nya. Dan jadi kita sebut nanti remote-nya di sepeda motor Honda ini apa, kita pelajari bersama. Yang sampai kita yang jurusan TBC nggak paham nama teknologinya ya. Kita sebut juga remote vario remote, PCX remote gitu ya. Nanti nama teknologinya apa kita pelajari bersama. Ada lagi? Sekarang setiap orang punya gadget nggak, punya handphone smartphone ya? Saking butuhnya smartphone ini setiap hari dibawa kemana-mana, benar ya? Untuk melakukan perjalanan jauh, terkadang kita kehabisan atau lowbat baterai smartphone. Bisa nggak kita ngecas di sepeda motor? Dulu ada nggak sistem seperti itu? Tidak ada, sekarang ada. Jadi ada sistem power charger on flash untuk membantu kita jika smartphone kita atau handphone kita lowbat, kita bisa cas sambil melakukan perjalanan. Itu namanya teknologi. Oke, sekarang kita bahas satu persatu teknologi apa saja dan namanya apa supaya tidak salah semuanya. Yang pertama lihat, pernah melihat emblem seperti ini, emblem atau stiker ini. Cara menyebutkannya bagaimana? PGFFI system atau PGFI system. PGFFI system. Ini yang disebut oleh teman kita tadi, sistem injeksi lah. Sistem injeksi banyak di mobil juga injeksi, di merek yang lain injeksi, kawasan injeksi. Lalu injeksinya setiap pabrik atau merek itu berbeda-beda. Setiap pabrik kan beda-beda.
Honda disebut dengan PGFI system atau PGFI dalam menyebutnya, gitu ya. Kepanjangannya apa? Apa kepanjangannya? Programmable fuel injection. Penyemprotan bahan bakar yang telah diprogram. Artinya ini dikontrol secara elektronik, diatur secara elektronik. Kalau dulu sebelum sistem injeksi kan karburator ya, konvensional. Ketika piston berat dan tembakan ini terjadi langkah hisap, masuklah bahan bakar dan udara ke ruang bakar. Ini tidak. Kalau ada sistem aktivasi elektronik, kemudian kita kunci kontaknya ke on, maka sistem elektronik, sistem injeksi akan bekerja atau bisa nyala dalam itu ya. Sistem bahan bakar. Tapi kalau kita matikan atau kita coba starter atau engkol yang ada engkolnya gitu ya, maka bahan bakar ini tidak bisa masuk ke ruang bakar. Paham ya? Ini digantikan. Maka dengan sistem ini, maka definisinya suplai bahan bakar akan diatur secara optimal dalam setiap keadaan mesin. Mesin berputar rendah, menengah, tinggi, kebutuhan bahan bakarnya sama atau berbeda-beda. Misalnya sepeda motor berputar langsang, sama berputar tinggi, atau sedang kencang misalnya. Kebutuhan bahan bakar sama atau berbeda? Berbeda. Sistem injeksi ini mampu menyuplai setiap keadaan sepeda motor tersebut. Mau mesinnya kondisinya hangat atau panas atau dingin, atau berputar rendah, menengah dan tinggi, suplai bahan bakar bisa diatur oleh sistem injeksi itu. Maka keunggulannya ada berapa? Yang pertama, yang kedua, tadi diajarkan balap terkenal di dunia, sebutkan di video tadi. Ajang balap terkenal di dunia apa? MotoGP juga semua pabrikan sudah injeksi, tidak ada lagi karburator. Kalian lihat kalau disebutkan balapnya, para mekanik balapnya itu sudah membuka laptop kan, sistem komputerisasi setting motornya. Tidak ada lagi setel karburator secara manual. Yang ketiga apa? Mesin sudah dihidupkan. Kalau karburator rutinitasnya bagaimana? Nyalakan mesin karburator. Nyalakan mesin yang karburator. Biasanya gimana? Di engkol dulu kan, kunci kontak dimatikan atau engkol kosong dulu, supaya ruang bakarnya atau terjadi kompres yang tinggi. Tapi kalau sistem injeksi tidak. Kondisinya kapanpun dimanapun, kondisinya sangat mudah sekali, tinggal on kunci kontaknya, tinggal tekan tombol starter, tapi dibarengi dengan tarik handle kalau media handle ya, kita nyalakan saja. Ya. Tidak perlu diengkol kosong. Mau diengkol, ini tidak diengkolnya. Gimana lagi? Jadi sudah dimudahkan, kapanpun dimanapun silakan putar kunci kontak on, langsung starter, mesin nyala. Silakan gunakan dalam dulu. Maka dikategorikan mesin mudah dihidupkan. Yang keempat apa? Perawatan yang mudah. Kalau karburator kan ada rutinitas bongkar pasang karburator kan? Ada sojetnya, mainjetnya, leaderjetnya, ada pelampungnya dibersihkan. Ini nggak perlu. Sangat mudah sekali, dan dia ada sistem pendeteksian mandiri atau disebut dengan malfunction indicator light. Kalau ada sistem injeksi yang mengalami kerusakan, maka akan berdiri sesuai dengan kodenya. Si mekanik atau technician dengan mudah memeriksa mana yang rusak dan dengan cepat mengganti komponen yang rusak tersebut. Makanya kategorinya atau keunggulannya mudah. Yang kelima, apa yang kelima? Maksudnya apa? Ada yang tahu? Ramah lingkungan? Maksudnya yang tahu? Kenapa? Tidak mengeluarkan asap putih atau ngebul, nggak ada kan? Tapi jangan pula kalian nanti tetangga sesak napas kalian pula gaskan Paris dalam 60. Loh, kenapa gitu ya? Bantu tetangga saya Pak. Dia kan sesak napas, ini kan ramah lingkungan, supaya dia terbantu. Jangan. Ini tetap emisi gas buangnya berbahaya, tapi tidak sebahaya karburator yang masih ada tinggi nilai karbon monoksida, nitrogen oksida dan karbon
monoksida, hidrokarbon, dan hidrogen oksida. Ada 3 gas ya. Karbon monoksida, hidrokarbon, dan hidrogen oksida itu dia emisi gas buang yang setiap dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Ini mampu dipakai sistem injeksi. Jadi sekali lagi ada berapa komponennya? 5. Kalau saya tutup, yang pertama, bagus. Yang kedua, paling baik. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, coba lancar jawabnya karena dicatat. Kalau tidak dicatat, selesai lewat begitu saja. Benar kan? Jadi penting mencatat, belajar diawali dengan mencatat, kalian hafal, pelajari sampai level paham, maka mudah-mudahan nanti jika ada seleksi mekanik ditanya tentang teknologi dan sudah bisa jawab karena pernah melihat, membacanya dan mencatatnya. Teknologi berikutnya yang nomor 2, pernah melihat teknologi seperti ini? Cara menyebutkannya bagaimana? ESP. Kepanjangannya apa? ESP. Enhanced Smart Power. Maksudnya meningkatkan tenaga dengan cara yang smart, yang cerdas. Salah satu ciri mesin ESP jauh berbeda dengan non ESP. Salah satunya adalah di bagian starter. Bagaimana sistem starter yang ESP? Coba saya nyalakan sekali lagi, perhatikan. Perhatikan ketika mesinnya hidup, apa yang beda dengan mesin yang non ESP atau yang belum ESP? Apa? Starternya bagaimana? Dibandingkan bit yang non ESP atau Vario 110 yang lama non ESP, starternya bagaimana? Halus. Pernah dengar starter yang kasar yang masih suara skrak, itu suara menghentang antara logam dan logam, logam ketemu logam gitu kan? Kalau ini nyaris tak dengar suara starternya. Kalau ada sepeda motor metik Honda, sistem starternya halus, nyaris nggak kedengaran, maka itu disebut dengan teknologi ESP, kategorinya anjing starter. Gitu ya, ini ciri-ciri mesin ESP, starternya sangat halus, tidak ada suara menghentang, tidak ada suara dinamo starter yang ketemu antara logam dengan logam, tidak ada, atau pinggir ketemu dengan gearnya di metiknya, tidak ada. Ya, ada banyak lagi fiturnya, ada contohnya ACG starter, fuel injector, ada lagi compact combustion chamber, ditambah lagi tiga yang double coke, ada juga roller rocker arm, itu bagian-bagian dari teknologi mesin ESP. Apa kepanjangan tadi ESP? Enhanced Smart Power. Selain di Vario 160, di mana lagi contohnya mesin ESP? Vario 150, nah ada. ESP ada. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa. Hanya di mesin metik, tidak ada di pickup, tidak ada di sport. Pak, tetangga saya ada punya Astra 800 Pak. Saya dengarkan dari rumah saya waktu dia hidupkan tidak ada suara starter Pak. Berarti ESP juga Astra 800 atau K 70. Belum, dia pakai engkol. Makanya engkolnya agak dengar dengan dia engkolnya. Kalau beda dengan ESP yang tadi, tinggal tekan tombol starternya. Itu ya bedanya ya. Sudah canggih. ESP, Enhanced Smart Power. Saya lanjut lagi teknologi CBS. Benar tadi yang disampaikan teman kita, CBS. Apa kepanjangan CBS? Combined Brain System atau sistem brain kombinasi atau sistem brain ganda, sama ya. Dengan menarik tuas handle ring kiri, maka kinerja ring belakang dan depan akan bekerja secara bersama.
Kalau ditarik power steering sebelah kiri. Kalau ditarik sebelah kanan, ada hubungan ke belakang enggak? Ketika ditarik handle kanan, ada hubungan ke belakang tidak? Tidak ada. Tapi kalau ditarik ke kiri, yang tipenya tromol ya, yang tipenya rem konvensional, maka dia sistemnya sudah ABS. Kalau ini karena sudah mengusung ABS, double di sebelah belakang ini tidak ada ABS-nya. Lebih high teknologi lagi. Ini ABS, anti-lock brake system. Itu lebih tinggi lagi. Nanti silakan belajar ke bapak ibunya nanti ya. ABS yang sederhana, ada yang di Scoopy, Vario 150, ada juga di Genio, ada di Deep. Pokoknya rem CBS adanya di Ticomatic. Ya, kalau nanti siswa di KPS 2 praktik, nanti kan ada masa praktik dengan PKL. Begitu hari pertama PKL tentunya rajin datangnya lebih pagi. Bengkel buka jam 9, datang jam 8, kan duluan kan? Ada konsumen kita mengendarai Scoopy, remnya ngerasa nggak normal, dia singgah ke bengkel sebentar karena ada seperti mekanik masih muda. Kamu mekanik sini deh, dia lengkap, gitu jawabnya kan. Ini bajunya sudah Honda, sudah keren saya kan. Ini deh coba cek rim saya, kok belum? Begitu dicek sama teman kita ya, PKL di bengkel lagi. Loh kan ini remnya kok ada yang salah ya? Kakak beli di pabrik mana di Hondanya? Kalau di rem kiri begitu pulang masih yang depan. Kan yang nggak tahu siapa ini, si mekaniknya si siswanya gitu kan. Ya si yang punya motor biasanya nggak tahu, saya beli motor udah seperti ini. Nggak ada saya modifikasi, sudah standar ini. Maka setahu saya belajar dari dulu kan, kren ke kanan itu ke depan, kren kiri itu belakang. Berarti motor kakak salah ini, produksinya gagal juga. Pulang aja kan, saya nggak mau servisnya kan. Coba. Berarti pengetahuannya masih belum paham kan, bahwa teknologi itu sudah CBS, sudah kombinasi. Jangan salahkan boleh beli motor. Oke? Paham? Apa itu CBS? Combined Braking System. Ketika ditarik rem sebelah mana berfungsi keduanya? Sebelah kiri. Kalau rem sebelah kanan hanya fungsi untuk yang bagian depan. Nah ya, satu-satu kita paham. Satu-satu bicara CBS. Kemudian teknologi berikutnya apa itu? Yo, ada yang bisa bantu. Apa nama teknologi ISS dan bagaimana fungsinya? Ya, angkat tangannya, Pak. Angkat tangannya. Teknologi yang seperti apa ini? Atau pernah coba, pernah lihat, atau pernah merasakan teknologi ini? Seperti apa teknologinya? Kalau kereta berhenti, tiba-tiba mati. Tidak usah ditekan nomor shutter. Kalau kita mengendarai kereta atau mengendarai kereta, bukan kereta api ya, kereta, sepeda motor, kereta tiba-tiba berhenti, mesin tiba-tiba mati, otomatis. Dan untuk nyalakan lagi, tinggal diputar gasnya aja, tanpa lagi tekan tombol shutter. Ada lagi yang lain? Ketika kita berkendara berhenti, mesin mati gitu ya otomatis. Untuk jalan lagi tinggal putar gasnya. Ada lagi yang lain? Seperti apa teknologi ISS ini? Gimana? Nggak apa-apa. Sebutkan aja semampunya. Setahu kalian sebutkan aja. Gimana Pak? Mesin akan mati otomatis ketika kendaraan berhenti lebih dari 3 detik. 3 detik. Ketika kita berkendara berhenti kurang lebih 3 detik, mesin mati. Untuk menyalakan kembali, tinggal diputar gasnya aja. Hampir sama ya, cuma diperjelas sama teman kita ketika berhenti kurang lebih 3 detik. Gitu ya. Ini kira-kira fungsi teknologinya apa? Bahan bakar. Kenapa dimatikan mesin? Untuk menghemat bahan bakar, untuk mencegah bahan bakar terbuang percuma. Misalnya kalau kita berhenti dalam waktu yang lama, biasanya di mana sih? Di lampu merah atau di kemacetan.
Atau kita lagi berkendara tiba-tiba ini telepon. Kalau kita katakan lagi berkendara kan bahaya ya. Maka kita menepi ke pinggir jalan atau ke bawah jalan. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa. Perhatikan, saya putarkan video ISS supaya kalian pemahaman yang sama. Lebih dari hebat, saatnya memiliki kepuasan dan kenyamanan berkendara yang sesungguhnya melalui kecanggihan teknologi yang hanya ada di skuter metik sesuai Honda Vario 125. Lebih dari canggih, Honda terus menjadi pelopor teknologi ramah lingkungan, salah satunya melalui Active Stop System. Inilah fitur premium kelas dunia dari Honda. Otomatis matikan mesin saat berhenti lebih dari 3 detik. Sesaat setelah mesin mati, indikator ISS akan berkedip. Saat ISS bekerja, tidak ada bahan bakar yang terbuang percuma, lebih irit dan ramah lingkungan. Dengan mengistirahatkan mesin, ISS bantu menjaga performa tetap maksimal. Mesin otomatis menyala saat tuas gas kembali diputar. Kecerdasan ACG Starter membantu menghidupkan mesin lebih halus tanpa suara, juga tanpa mempengaruhi akhir. Active Stop System memberikan kepuasan berkendara yang sesungguhnya, lebih irit, lebih ramah lingkungan. Mesin dan akhir tetap optimal. Oke. Apa namanya tadi teknologinya? ISS. Apa kepanjangannya? Active Stop System. Berfungsi untuk menghemat bahan bakar dengan cara mematikan mesin secara otomatis ketika berhenti kurang lebih 3 detik, dan untuk menyalakan tinggal diputar tuas gasnya. Selain di Vario 160, ISS ada di tipe mana lagi? Angkat tangannya dulu, angkat tangan, supaya saya tahu siapa yang jawab. Angkat tangannya. Gak usah ragu, jangan khawatir salah. Sebut aja. Tidak apa-apa. Ya. Beat Scoopy ada itu. Ada, good. Terima kasih. Selain di Beat dan Scoopy, Vario 160 ya sudah ada kan? Benar. Selain itu, Vario 150 ada. Apalagi Vario 125 juga ada. Apalagi Bang? PCX ada kan? Juga Honda PCX jelas pasti ada. Di motor metik premium sudah pasti ada. Tidak ada pilihan yang tidak ada. Tapi kalau masih kita memilih Scoopy atau memilih Beat, itu bisa kita beli dengan teknologi ISS atau non ISS, tergantung kemampuan keuangannya gitu ya. Kalau mampu atau kalau ada lebih uangnya, silakan beli teknologinya lebih high class atau ISS tadi. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Sudah lelah? SMK? Bisa. SMK BKBS? Yes, go. Salam satu hati. Salam hati. Ini sudah mulai ada luluh konek. Sudah mulai ngedrop ya. Bentar lagi selesai, Pak. Kita jam berapa nanti ya? Jam berapa kita selesai? Jam 3 kita masuk ya. Oke ya. Ya, bentar lagi selesai. Sudah, bentar lagi selesai. Saya juga nggak tahan lama-lama. Oke, selanjut yang nomor 5. Apa itu? Remote respon atau teknologi apa? Acrobat system. Ada yang bisa bantu teknologi ini untuk apa?
mencari sepeda motor di kondisi parkir. Kondisi parkir. Teknologi ini bagaimana fungsinya? Ketika kita fungsikan bagaimana? Ketika kita nyalakan bagaimana ciri-cirinya? Lampu sennya atau lampu tangannya bilang kedua-duanya, bagian depan saja, depan belakang berarti semuanya nyala, depan dan belakang semuanya nyala, bagus. Kemudian ada suara yang muncul, ada. Halo Pak Arif, tahu kabarnya? Ya, yang disebutkan teman kita benar, memudahkan menemukan sepeda motor dengan cara yang cepat. Saat sepeda motornya kondisi di parkiran, tapi dalam jumlah yang banyak. Kalau sendirian nggak perlu dinyalakan. Misalnya ini sudah mulai offline kan, sudah mulai ada konser di kota-kota besar. Karena kan nanti ada konser malam minggu di Medan. Ada teman kita ingin nonton karena artis kesayangannya. Konsernya malam minggu karena nggak mau ketinggalan, dia datang hari Kamis kan duluan parkir kan. Orang yang pertama itu mas, panggungnya belum didirikan dia sudah nyampe di situ. Dia sudah prediksi parkirnya di sini. Tapi begitu mau pulang besok harinya, ternyata kondisinya sudah seperti ini. Wah rapi banget, di mana posisinya ini? Bingung dia kan? Di mana kemarin saya letakkan? Di bawah pohon mana kemarin ya? Sampai teman-temannya sudah bro, nomor platnya berapa ini? Karena motornya minjem nggak hafal kan nomor platnya. Dicari satu persatu, lama nggak jadi? Lama. Tapi kalau ada teknologi ini sudah pasti kita dengan cepat dan mudah menemukan. Oh itu ya. Karena ada suara dan juga lampu sennya nyala tempatnya. Walaupun kita cari di malam hari itu juga gampang karena lampu sennya nyala. Lampu tangannya nyala. Dan ini juga bisa dirubah modenya lah. Ini bisa juga dirubah modenya jadi mode silent. Kalau ditekan tangan 3 detik sampai indikatornya berwarna merah di remote-nya, maka suaranya tidak ada, tinggal lampunya aja. Tuh. Tinggal lampunya, jadi tergantung si konsumen yang maunya seperti apa. Tapi jangan kalau nanti diakal-akali sama siswa di KPS 2. Kalau sudah tahu ini triknya, ya kan? Ada yang ibu baru beli Vario 160, nggak sengaja dibeli sama anaknya, ditekan-tekannya berubah mode. Karena belinya mahal, ibu ini nggak terima. Sudah seminggu beli kok sudah rusak. Dia datang ke bengkel pagi hari. Ada siswa kita di KPS 2, seragam Honda juga mekanik. Kamu sini bu ya bu, ibu nggak lihat nih. Saya sudah profesional, bongkar mesin pun saya bisa. Tapi masa jangan sama saya bu, bengkel lain ya. Katanya saking jagonya dia. Ini ibu nggak terima, lihat ya. Ibu baru beli seminggu, ini sudah nggak bunyi. Coba ya. Ibu beli cash mahal nih. Memang jelek sekali produk Honda kan. Dia sudah marah-marah. Oh tenang bu, tenang. Ibu jangan marah dulu. Nanti saya bantu. Mungkin bu ini kabelnya ada yang rusak. Atau kabelnya ada yang putus bu di sini. Nanti saya bantu. Saya buka ini bu, bodi covernya. Ini saya bantu. Tenang aja bu, saya bisa. Bisa deh. Berapa bayarnya? 30.000 aja bu, sama saya murah. Tapi bengkel belum buka, udah pun nggak apa-apa. Ibu pulang aja dulu sarapan. Atau ibu masak aja dulu di rumah. Nanti saya kerjain. 1 jam lagi bu kemarin bu ya. Oh bisa deh, bisa aman. Percaya sama saya. Dia nggak akan buka pasang bodinya karena cuma pakai di sini 3 detik. 1, 2, 3 kembali normal. 3 detik dapat 30.000. Lumayan nggak ya? Coba udah buka lagi. Dia kali ini punya lagi karena nggak tahu ibunya kan. Bahwasanya sudah ini bisa dirubah modenya. 1 jam kemudian datang ibunya gimana dia sudah. Udah bukan panggil sama saya seperti ini makan saya setiap hari. Jadi berapa ya 30. Kalau mau ibu tambahin lumayan juga bisa. Jangan lakukan itu. Kalau bisa diedukasi konsumennya. Itu cuma di modenya saja bu, bisa ditekan tangan berubah mode. Tapi kalau kondisi darurat boleh juga kan ya. Pas nggak ada ekonominya mau makan nggak ada ya kan. 30.000 3 detik lumayan juga ya. Ini bisa dirubah modenya. Ditekan tangan 1, 2, 3 dia berubah lagi dulu. Ya,
jangan sampai kita nggak tahu. Anak TBSM jangan sampai nggak tahu. Karena nanti kontesnya, kalau nggak ada kesempatan lain kontes ada seleksi nanti ya Pak ya. Di seleksi maka soal-soal kontesnya sudah seperti ini. Soal-soal kontesnya sudah bermain dengan teknologi seperti ini. Yuk sampai sini, ada yang bertanya? Bisa SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi Apa pertanyaannya? potensi yang unggul Terima kasih. Teman-teman kita. Kamu kenapa Pak? Ada masalah? Sepertinya saya nggak di jurusan TBSM Pak. Sepertinya saya mau cari jurusan yang pokoknya nggak berkaitan dengan teknologi lah Pak. Misalnya kecantikan itu saya suka. Iya. Kok kayaknya kurang semangat? Ada apa? Semangat ya? Oke. Saya tanya sekali lagi. Apa nama teknologi yang bisa mematikan mesin secara otomatis ketika berhenti kurang lebih 3 detik? Angkat tangannya dulu, saya minta. Yuk. ISS apa kepanjangannya? Asing stop system. Oke, teman kita. Yuk. Begitu. Jangan semangat. Itu teman kita sudah hampir nanti diurus ya formulirnya ya. Kamu bang tadi ya. Terus formulir ulangnya daftar ulang lagi ya. Dari yang rata bukan. Soalnya saya tadi memilih mau jadi koki, ya kan? Tapi nggak apa-apa lah kalau koki jago tentang teknologi sepeda motor nggak apa-apa juga kan? Dia buka toko clothing atau restoran sebenarnya bengkel Honda nggak apa-apa juga. Oke lanjut. Yang nomor 6 ya, apa ini teknologinya? LED headlight. Sekarang sudah rata-rata teknologi berganti Pak. Dulu sebelum LED teknologi penerangan apa? Bola lampu kan, pakai bola lampu. Sekarang sudah teknologinya itu berganti. Semua, bukan cuma sepeda motor, mobil juga. Sistem penerangan ini di gedung, di rumah-rumah juga sudah berganti. Alasannya kenapa? Ada yang tahu? Kenapa diganti yang ini? Coba sebutin. Alasannya apa kira-kira? Lebih hemat listrik. Lebih pastinya menghemat energi listrik. Jadi tidak butuh tenaga atau daya yang besar pada baterai untuk mengkonsumsi atau memberikan ini arus listrik supaya nyala. Apalagi dari hasil cahaya yang dia dipancarkan bagaimana? Lebih terang. Secara tampilan, coba lihat secara tampilan dari tampak depan. Nih, lebih dari tampak depan ini bagaimana? Dibandingkan sama yang bola lampu biasa. Secara tampilan. Kalau dia cowok pasti lebih ganteng kan? Kalau dia cewek pasti lebih cantik, lebih keren, lebih futuristik. Teknologinya terkini. Itulah yang diharapkan oleh Honda. Maka semua sistem penerangan di sepeda motornya, baik matic, hipercar dan sport, berganti era menjadi LED headlight. Lebih terang, hemat konsumsi listriknya, dan juga lebih elegan secara tampilan, lebih mewah. Gitu ya. Ada yang bertanya? Enggak juga. Yakin? Oke, nanti saya tanya lagi ya. Yang nomor 7. Ini dia nomor 7. Teknologi terkini yang terakhir. Teknologi terkini yang kita sebut tadi dengan remote. Tidak pakai lagi anak kunci. Apa nama teknologinya? Smart key. Honda Smart Key System. Teknologi pintar yang diciptakan oleh Honda tanpa menggunakan anak kunci. Dulu kalau kita mau menyalakan sepeda motor kan kita rutinitasnya pasti mencari anak kuncinya kan. Kita ambil anak kuncinya, kita masukkan ke dalam rumah kunci kontaknya. Kalau sekarang tidak, remote-nya dalam keadaan on, sudah standby di sini kan, di kantong baju atau celana, atau kita gantung di ikat pinggang kita bisa. Dekatin motornya radius 2 meter,
tekan tombol 6 sekali. Kalau baris 50 tekan tombol 1 sekali, putar ke on, knopnya tinggal nyalakan. Setelah sampai di tujuan yang sudah kita matikan, knopnya kita tinggal motornya. Lebih dari 2 meter maka si sistem kelistrikan smartphone-nya tidak bisa lagi dinyalakan. Artinya dengan kondisi ini maka akan dapat 3 keunggulan mudah, mewah, dan aman. Mudah, mewah, dan aman. Jadi kalau sepeda motor ini dibobol, kalau tidak ada remote di dekat sepeda motor ini, maka sepeda motor tidak bisa dinyalakan, mesinnya tidak bisa dinyalakan. Paham? Apa ada yang bertanya sampai sini, Pak? Ada? Tidak ada juga? Ya? Atau rame-rame mau pindah jurusan tata boga kecantikan? Oh, nggak ada yang nanya dari tadi? Ada yang mau nanya, ini kan teknologi baru ini, nggak ada yang nanya, Pak itu pakai baterai nggak? Pak kira-kira kalau habis baterai gimana? Kalau kena hujan gimana? Kalau hilang gimana? Ada yang nanya? Ya itu sebenarnya mau nanya itu Pak, tapi malu kali Pak. Segan kali ini. Iya, apa yang mau nanya dulu coba? Pakai baterai nggak dulu ya? Ini remote-nya. Pakai baterai. Jawabnya ini pakai baterai. Bisa diganti sendiri, bahkan konsumen itu bisa juga mengganti sendiri tanpa ada bengkel. Karena tidak perlu obeng atau tang atau palu nggak perlu untuk bukanya. Tinggal dicongkel aja atau diungkit menggunakan koin peruang logam. Dan baterainya belinya di mana? Gampang juga, tinggal datang ke Indomaret atau Alfamart. Sudah tersedia dengan kode Z2032. Oke, pakai baterai. Ada yang mau tanya? Enggak. Sudah diwakilkan sama teman kami Pak, sudah Pak. Satu tadi Pak. Nah, kalau kena air bagaimana gitu ya? Kalau kena air, kalau kita berkendara bisa kita gantung di ikat pinggang. Kalau kena airnya hanya cipratan, percikan ini nggak masalah. Tapi kalau sengaja direndam, ini bermasalah. Itu jangan cari masalah. Kalau sengaja direndam pasti rusak. Tapi kalau cuma kecipratan atau ketumpahan air dari gelas sudah kita keringkan lagi, ini nggak masalah karena ada sealnya di bagian perangkat cover atas dan bawah ada sealnya. Tapi kalau sengaja direndam, ya pasti nggak mampu nahan. Tapi kalau hanya percikan bisa tetap. Oke ya, ada lagi? Kalau hilang beli baru. Enggak, bangga jawabnya. Ya, saya akan jawab bagaimana mestinya. Ini setiap sepeda motor Sparky, misal orang tua kalian beli atau siapa, saudara atau abang kalian beli ini sepeda motor baru Sparky baris 60, maka akan dapat 2 remote seperti ini. 2, ya, saya akan kasih contoh gambarnya ini. Dapat 2 seperti ini, 2 iTech number dan 2 emergency key. Jadi kalau hilang 1 masih ada yang bantu cadangannya. Tapi kalau hilang dua-duanya, itu yang saya sebut tadi, beli baru remote-nya. Beli baru, tapi syaratnya jangan sampai iTech number ini hilang. Ini jangan sampai hilang. Karena untuk mendaftarkan atau meregistrasi remote-nya butuh nomor ID bawaan pabrik di sepeda motor. Kalau ini semua hilang, kamu akan ganti receh, SCU dan remote baru. Pasti harganya mahal. Kita sebut aja, baru 150, SCU-nya 980.000, ECM-nya 1.300.000, remote-nya 350. Satu remote 350.000. Oke? Ada yang bertanya lagi? Ada lagi? Pak, kalau mahal semua nggak jadi saya beli Pak. Mahal semua. Saya mau yang pakai karburator aja yang kalau bisa nggak usah pakai kunci kontak Pak, yang pakai kabel-kabel sambung-sambung itu aja. Ya. Memang murah kamu beli, tapi nanti dipakai hilang motornya sama aja. Siapa aja bisa pakai kan? Tinggal di kabelnya disatukan aja gitu. Ada gitu kan? Ya. Ada lagi yang bertanya? Cukup? SMK? SMK kita PS2? Yes, salam satu hati. Satu hati investasi. Bagian
portfolio sebagai usulan, sebagian ada yang ngurus formulir tidak jurusan. Gitu ya. Tapi betul-betul ya, betul-betul nanti diskusi ya sama orang tua ya. Soalnya betul-betul ini jadi koki tadi. Oke. Ya, saya akan putarkan video motivasi untuk kita semua. Cepat atau lambat kalian akan mengalami praktek kerja lapangan atau disebut dengan praktek kerja industri. Ini penting bagi kalian untuk mengikuti peraturan yang ada di industri. Maka saya putarkan video profile company ini video motivasi ya, tepatnya video motivasi supaya kalian bisa paham bagaimana bisnis itu harusnya dijalankan dan mampu bersama dengan pimpinan detail ataupun mekanik. Kalian anggap bahwa ini adalah perusahaan Honda atau bengkel resmi Honda. Pasti setiap bengkel ada pemiliknya tidak? Setiap bengkel ada mekaniknya? Ada. Setiap pemilik bengkel dan mekanik ingin nggak bengkelnya sukses? Mereka bekerja dengan keras untuk menuju ke puncak kesuksesan. Perhatikan. Tak lama kemudian masuk siswa di KPS, PKL, numpang di situ. Kelihatannya kerja tapi tidak, buat berat kerjaan kami di bengkel. Kesannya membantu tapi main-main, ya kan? Main handphone, ada nanti chattingan sama temannya, ya tambah lagi namanya. Akhirnya keren di situ ya. Makin berat nggak ini? Pasti paling berat. Tidak bekerja, tidak membantu maksimal. Bengkelnya paling susah untuk seksnya. Tambah satu lagi, susah diatur. Nah, disuruh masuk jam kerja, tidak mengikuti dengan baik. Melawan misalnya begitu ya. Karakternya juga jahil anaknya. Kurang kunci. Ya, apa yang terjadi di seberang sana? Mereka lebih kencang. Mereka lebih kompak di seberang sana. Anggap itu adalah kompetitor kalian. Siapa kompetitor Honda? Siapa? Lawannya Honda siapa? Agak lebih yang mana? Bengkel yang mana? Mereka juga ada kepala bengkel. Mereka punya mekanik juga. Mereka ada siswa bengkel yang belajar juga. Tapi kalau mereka kompak, mereka bisa lebih sukses ya? Bisa. Kalau bengkel Honda, mekaniknya sudah belajar sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh, bengkelnya sudah memfasilitasi oke, dan siswa di KPS belajar di situ numpang loh. Disuruh kerja masuk jam 8 dan jam 10 sudah kayak bosnya dia. Coba suruh pulang jam 5 dia pulang jam 3, istirahat jam 12 dia nggak balik. Disuruh buka oli, buka ban depan dibuka. Ini ganti oli servisnya, ganti remnya, oke siapa aman katanya gitu. Yang buka ban depannya, lampu-lampunya dibuka. Jadi kamu kerjanya itu apa? Daripada nggak ada kerjaan. Coba makin susah nggak ini? Jadi perhatikan instruksi kerja supaya lebih cepat hasilnya. Oke? Perhatikan ini. Kalau sudah seperti itu, susah diatur, susah diberikan instruksi, kami akan keluarkan satu get out dan yang pernah kembali lagi. Ada yang pernah itu siswa kita? Ada juga. Jangan sampai kalian seperti itu ya. Disuruh keluar kembali ke sekolah, jangan balik lagi kemarin, nggak bisa ngikutin aturan.
ujung-ujungnya praktek di sekolah, Pak. Ujung-ujungnya praktek di sekolah, lebih repot lagi. Tapi kalau kompak, semuanya bisa belajar sama-sama, maka dosen kami juga akan sukses bersama. Oke, paham? Paham? Udah. Ya tadi yang bandel tadi mau kerja bagus, yang tadi main-main sudah serius kerjanya, nggak main HP aja di bengkel gitu kan? Ya. Satu lagi video motivasi untuk kita semua mengenai instruksi, mengenai aturan ini perlu dijalankan. Kalau tidak dijalankan dengan baik, maka nama baik kalian, nama baik orang tua, nama baik guru, bahkan nama baik sekolah bisa tercoreng. Begitu besarnya nama BKPS, begitu meluasnya terkenal di mana-mana, tapi gara-gara satu orang anak ini bahaya. Perhatikan video ini. Ternyata itu bagian di tangan presiden yang harusnya besok itu tampil upacara kepresidenan. Tapi dia nggak peduli, temannya semua latihan di malam hari, dia nggak peduli. Saya nggak peduli, dia nggak datang juga di hari itu. Akhirnya apa malu nggak presiden? Begitu juga kita, kalian siswa. Kalau nggak mengikuti peraturan sekolah, harusnya jam sekolah katakan jam 7 sampai jam berapa? Jam 12 pulang sekolah. Tapi di jam belajar kan berkeliaran di luar sana. Naik motor berugalan, terjadi kecelakaan atau tawuran. Kira-kira yang dipanggil siapa? Orang tua. Kemudian nama sekolah itu ada kan di baju kalian kan? Nama sekolah bagaimana? Hancur kan? Apalagi kalau kalian lagi kerja di bengkel dan di BKL. Nanti ganti oli ya. Siapa teman? Bisa. Kalian itu main HP sambil megang kunci, megang HP, nanti malam nongkrong di mana? Nggak buka olinya. Konsumen sudah menunggu lama. Bang, gimana? Motor saya sudah selesai, ganti oli. Oh, udah, gimana? Kalau lama kali, udah. Nggak diisi olinya, langsung ditutup. Oh, sampai guru-gurunya dia takut kena marah. Udah selesai, yakin. Nggak perlu dicek lagi, nggak apa sudah diisi olinya, sudah. Ada belum? Takut kena marah dia, kena lama. Ketika dibawa konsumennya tanpa ada oli mesin, apa yang terjadi? Jim. Kalau sudah jim, konsumen marah kan? Konsumen mau bayar lagi nggak ke bengkel? Tidak akan mau. Berarti satu persatu konsumen kami pergi. Satu persatu konsumen kami tidak percaya lagi dengan bengkel Honda. Satu persatu konsumen kami tidak suka lagi melihat mekanik Honda. Itu gara-gara siapa? Gara-gara satu orang atau orang banyak? Gara-gara satu orang. Oke, pesannya lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan kita akan sukses bersama di masa mendatang. Amin. Terima kasih dari saya dan saya tutup. Selamat siang. SMK? Bisa. Di KPS 2? Yes. Salam satu hati. Salam hati. Salam kita semua. Terima kasih kepada Pak Ferry. Baik, anak didik kami sekalian, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kurang semangat, tepuk tangan lagi.
Oke, tepuk tangan untuk Honda. Tepuk tangan untuk sekolah kita. Yang terakhir, tepuk tangan untuk diri sendiri. Iya. Baik, terima kasih. Kita sudah mendapatkan mendengarkan tentang materi atau teknologi yang canggih dari Honda yang disampaikan oleh pembimbing kita dari PT Indah Contradic Joy, yang disampaikan oleh Pak Ferry Panji. Jadi pertanyaan kami, apakah bermanfaat kegiatan kita hari ini? Sekali lagi, apakah bermanfaat? Iya. Kalau bermanfaat, tepuk tangan untuk Pak Ferry Panji. Oke, terima kasih kepada Pak Ferry. Terima kasih Pak atas apa yang Bapak sampaikan untuk anak-anak bangsa ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tentang teknologi Honda itu menjadi berkat untuk anak kita ini di masa depan. Hanya terima kasih yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tutup, langsung kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan kata terima kasih sekaligus menutup. Tetapi bagaimana Pak Saragi? Langsung Kepala Sekolah? Oke, langsung kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih kepada Bapak Tuntang yang memandu kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih juga buat siswa seluruhnya yang hadir kelas 1 dan Bapak Ibu guru tim yang ada di TBC SMK kelas 2, dan secara khusus semoga sehat selalu kepada Bapak Ferry Panji yang hadir hari ini dari PT Indah Contradic Joy Medan untuk melatih MPLS kelas 10 tentang teknologi sepeda motor Honda yang smart key. Nah, dengan demikian kami sampaikan terima kasih. Mari kita dukung dari sekolah kita. Bisa. SMK kelas 2. Yes, go. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ferry yang hadir hari ini. Semalam saya diberitahu oleh Bapak Ketua Polri Pak Saragi, kalau Bapak datang dari Medan setengah 10, saya pun maaf tadi ada rapat dengan Yayasan Pendidikan. Hanya tadi yang membuka adalah Pak Tumas, Pak Saragi, dan pesan kami kepada Bapak Ferry, inilah kami SMK Kelas 2, dan pada saat ini masih ada kekurangan-kekurangan di bidang peralatan. Saya masih ingat janji saya di tahun ini adalah harus 6 feet di sini Pak ya, 6 feet, dan tahun ini akan kami benahi agar standar peralatan kami sesuai dengan tuntutan daripada Indako, dan rating kami atau grade kami juga akan bertambah untuk ini. Dengan demikian sekolah akan berupaya untuk itu, dan saya atas nama Kepala Sekolah Joni Menangan Purba menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ferry Panji yang hadir hari ini untuk menyampaikan melalui MPLS kelas 10 Smart Key sepeda motor Honda teknologi yang terbaru. Namun demikian, harapan kami dari sekolah adalah SMK di kelas 2 dengan PT Indah Contradic Joy Medan adalah sudah 3 dekade kepala sekolah kerjasama, mulai dari Pak Johannes Girsang, Bapak Jantris Rosragi Tunik, dan giliran saya sebagai kepala sekolah 5 tahun yang lewat bersama Pak Sarah juga bentuk kemajuan teknologi Honda yang ada di sekolah kita. Maka kami bermohon Pak dengan harapan yang sangat atas apa teknologi terbaru sekarang mengenai Honda ini, tolong kami dibantu segala sesuatu yang berhubungan dengan itu sekolah siap.
dalam waktu dekat kami minta juga bagaimana sistem dan caranya nanti, apakah boleh Bang Saragi dan Bapak Juntak yang berkomunikasi di dapur, kami guru kami di setiap semester harus ada guru dapur dari industri di sekolah. Itu tuntutan daripada rapat pendidikan. Ketika guru dapur itu berlangsung selama 2 kali 1 kali setiap semester, maka nanti nilai rapat pendidikan kami naik ya Pak. Jadi saya minta tolong Pak, apakah kami harus buat surat nanti ke dapur yang resmi, dan bagaimana sistemnya 1 hari atau 2 hari di sekolah kami ini, itulah permohonan kami. Tapi kami sampaikan di awal ini, dan Bapak juga nanti bisa membuat masukan-masukan untuk kami. Bukan hanya di jurusan BSK, ada 6 program kalian di sekolah ini, tuntutan yang harus terjadi. Memang sekarang ini kurikulum merdeka adalah berfokus kepada siswa, dan terutama Belajar selalu berusaha, SMK bisa raih prestasi.